Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan para dewan juri yang tentunya baik hati, para rekan-rekan yang mungkin sebahagian sudah lapang dada karena tampil pertama, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Motivasi terbesar saya melangkahkan kaki di tempat ini hanya semata-mata ingin mengenalkan dan semoga bisa menyebarkan sebuah inovasi dalam mendampingi, membina, dan memberdayakan anak-anak yatim duafa melalui sebuah pola panti asuhan online yang kami beri nama Komunitas Kafilul Yatim atau KK Yatim Kabupaten Hulu Sungai Utara. Izin Bapak Ibu, sebelum lebih dalam kita mengenal tentang tanda kutip panti asuhan online KK Yatim, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama Ahmad Sayuti, asal dari Kalimantan Selatan. Dalam organisasi saya aktif sebagai Ketua PCGP Ansor Kabupaten Busung Utara, juga Wakil Ketua IPARI Kabupaten Busung Utara. Saya ialah pendiri dan sekaligus pembina Komunitas Kafilul Yatim Hulu Sungai Utara yang saya ciptakan sejak tahun 2020 sampai sekarang, dan insya Allah sampai akhir hayat saya. Saya juga sebagai Wakil Sekretaris MUI Kecamatan Angke Selatan. Nah, ini gambaran umum tentang binaan rutin sebagai pendakwah. Juga ini yang penting ialah tentang binaan terkait kelompok rentan. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu mendampingi anak-anak yatim duafa melalui Komunitas Kafilul Yatim Hulu Sungai Utara. Nah, ini gambaran kita dakwah. Nah, ini kegiatan-kegiatan panti asuhan online ini. Ini Bapak Ibu kalau lebih ingin tahu tentang KK Yatim ini, silahkan cari di Google. Tulis Kafilul Yatim HSO. Atau cari di Facebook, kami ada Kafilul Yatim HSO, atau di Instagram kami, silahkan share, itu lengkap tentang kami. Nah, ini latar belakang kenapa saya dan teman-teman saya para milenial menciptakan panti asuhan online ini Bapak Ibu. Karena di kabupaten kami, di provinsi kami, itu ada anak-anak yatim yang tidak mau masuk panti asuhan. Sehingga Bu, mereka lebih memilih untuk putus sekolah dibandingkan masuk panti asuhan. Sehingga inilah yang perlu kita ciptakan sebuah inovasinya. Kita ciptakan panti asuhan online. Anak-anak yatim duafa ini tentang putus sekolah, sedangkan kita tahu bersama bahwa pendidikan inilah cara yang paling hebat untuk merubah nasib seseorang. Nah, sedangkan bantuan dari pemerintah, minta maaf, itu terkadang birokrasi kita di Indonesia masih relatif ini lambat. Dan juga pola hidup kenapa online, karena ini pola hidup masyarakat kita yang suka instan, termasuk sedekah juga instan. Dan juga sekarang sudah perubahan digitalisasi ekonomi dan sosial. Ini Pak, sedikit gambaran umum tentang KK Yatim. Ini lambangnya saya yang menciptakan. Semua dari lambang ini Pak, ini ada filosofinya, dari bentuknya, warnanya. Tapi saya sedikit, ini gambaran umum aja, pada semuanya ada filosofinya, jembatan. Maknanya ialah panti asuhan ini menjembatani antara yatim duafa untuk meraih kebahagiaan, menjembatani antara donatur yang ingin menyantuni yatim duafa, dan tentunya motivasi terbesar kami anggota KK Yatim ialah sebagai jembatan kami untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekretariat kami, motivasi penamaannya Kafilul Yatim, kita sudah tahu bersama hadis Nabi. Dan penyebutan, minta maaf kami menyebutnya, meringkasnya KK Yatim,
komunitas Kamilul Yatim disingkat Kakak Yatim. Ini ialah filosofinya. Kami ini, saya yang paling tua itu para milenial, anak-anak kuliah. Jadi seakan-akan kami ini kakak bagi adik-adik yatim duafa itu. Nah, ini program-program kami, ada donasi akbar. Ini rutin kami laksanakan setiap 10 Muharram dan 10 akhir Ramadan. Ini sampai 300-an seluruh Kabupaten Nusa Utara anak yatimnya sudah kami sentuh. Ini juga ada santunan rutin bulanan. Ini setiap Jumat awal bulan kami menyantuni anak binaan. Jadi anak binaan kami itu ada sekarang sudah 48 orang, itu yang yatim al-fud du'afa, yang paling lemah dari yang lemah, itulah yang jadi binaan kami. Jadi anak yatim binaan ini kami perhatikan segalanya. Juga ada program beasiswa, bedah rumah, pendidikan, pelatihan keterampilan, juga ada program kesehatan. Nah, ini mitra kami Bapak Ibu. Jadi kami bermitra tentunya dengan donatur, Basnas, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terkait dengan data, terkait dengan pemberdayaan dan sebagainya. Juga kami bermitra dengan takmir masjid, karena kalau donasi akbar Bapak Ibu itu kami kegiatannya hanya di pelataran masjid dan berganti-ganti tempat. Misalnya 10 Muharram tahun ini di Masjid Kecamatan Amuntai Selatan misalnya, kami cari masjid yang biasanya tidak mengadakan kegiatan donasi. Tujuannya supaya setelah kami masuk di masjid itu, harapannya jamaah masjid itu bisa melaksanakan lebih perhatian lagi. Kami selalu berganti-ganti masjid. Makanya ini mitra kami yaitu takmir masjid, juga tentunya dengan wali yatim ini. Karena yatim ini dia tinggal di rumah, tapi hanya pulanya panti asuhan. Karena kan nanti kita pertajam lagi. Nah, ini pendanaan kami Bapak Ibu, ada ADART-nya, kami sudah menciptakan jangka panjang dan sebagainya supaya jangan terjadi simpang siur dana, supaya pendanaan itu transparan, akuntabel. Sehingga ini ada tentang pendanaan, ini hanya kami boleh membuat pamflet. Pamflet ini kami nggak boleh minta pribadi, datang minta sumbangan, atau mencet pribadi atau nelpon, nggak boleh. Kami dalam ADART itu dibolehkan hanya memasang di status atau kalau men-share juga di grup supaya jangan disalahgunakan, berbentuk pamflet seperti ini. Kemudian ketika ada orang baik itu nyumbang uang cash atau transfer, nah ini ada grup WA kami, saya sebagai adminnya, ini banyak yang mengetahuinya, uang itu masuk jelas. Dan setelah kegiatan share pamflet, ada donatur masuk, kemudian dananya ini direkap, kemudian ada kegiatan. Nah, tentunya ini yang paling penting, ada laporan pertanggungjawaban, dan kami berbentuk digital ini. Jadi kami bikin PDF model seperti ini. Ini ada misalnya ini donaturnya nggak tetap sih. Jadi setelah kegiatan ada foto-foto kegiatan di PDF tersebut, kami kirim lagi. Nah, ini sebaran anak yatim yang rutin, ini yang telah kami perhatikan, bukan donasi akbar, bukan. Ini yang kami jamin semuanya. Ini presentasi kecamatannya dan seterusnya. Nah, kemudian ini grafiknya dari sejak berdirinya kami hanya mampu 6 orang yang rutin kami bina. Ternyata semakin tahun semakin banyak yang percaya terhadap panti asuhan online ini. Sekarang ini datanya. Ini contoh kami datang setiap Jumat awal bulan. Nah, model-model seperti ini para milenial semua. Jadi mereka, ini panjang kalau diceritakan, kita besarnya aja. Ini intinya, saya sebagai penyuluh agama Islam telah melaksanakan edaran ini, Menteri Agama tentang penanggulangan kemiskinan, dan kesimpulannya, Kakak Yatim merupakan sebuah inovasi untuk mendampingi yatim duafa dengan memanfaatkan digital ekonomi. Kehadiran Kakak Yatim sangat dirasakan manfaatnya oleh anak-anak yatim, wali yatim, para muzaki yang merasa aman dapat menunaikan zakat sedekah dengan instan. Juga pemerintah dengan kontribusi Kakak Yatim dalam penanggulangan kemiskinan. Kakak Yatim berharap pola adhesion ini hadir di seluruh Indonesia dengan memakai aplikasi yang terintegrasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait. Demikian Bapak Ibu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya para jadul
dengan Sayuti. Ya, Ahmad Sayuti. Bapak Ahmad Sayuti. Ya, ini sudah cukup lama ya, tapi saya tetap apa namanya sedikit saja berbasis panti asuhan online. Ini mencari warga binaannya, anak-anak binaannya itu secara online kah, atau yang dimaksud dengan panti asuhan online? Karena tadi saya belum jelas memang dapat jelaskan ya. Izin Bapak Ibu, sekarang saya lebih mempertajam kenapa disebut panti asuhan online. Karena kenapa disebut panti asuhan dulu, kita harus memahami dulu konsep panti asuhan. Jadi kenapa berdiri panti asuhan? Kita kan zaman Nabi Bu, nggak ada panti asuhan. Yang ada kan di hadis Nabi itu ana wa kafilul yatim. Panti asuhan ini merupakan inovasi sebagai bentuk nyata dalam hadis Nabi ana wa kafilul yatim. Yang intinya panti asuhan itu kan gunanya untuk mendampingi, mendidik, memberdayakan anak-anak yatim. Nah, kalau yang kita kenal itu kan berbentuk konvensional, yang tiap kabupaten, mungkin tiap kecamatan ada. Sekarang kan kita sudah ada perubahan digitalisasi, Bu. Nah, ini yang panti asuhan pula online ini kan, artinya tujuan dari panti asuhan itu eksistensinya ialah untuk melindungi, membina, memberdayakan anak yatim. Dengan pola ada diasramakan. Nah, kami menginginkan pola yang baru karena ini zaman sekarang ini kan maju. Jadi online-nya gimana, Pak? Online-nya ini di kegiatannya. Kami pakai grup WA, kami pakai sosmed. Kemudian untuk transaksinya, misalnya orang nyumbang nih, pakai rekening kan lewat transfer. Artinya kegiatan aktivitasnya ini, percakapan kami, cara melindunginya banyak kami memakai dunia digital. Bahkan kami sekarang sudah ini konsepnya ingin memakai aplikasi. Kami sih inginnya setelah ini kegiatan online itu maksudnya gimana? Kan kalau Kemenak juga ada ya kegiatan yang MOOC itu. Ya. Nah, itu kan ada, itu maksudnya kegiatan ini melakukan kegiatan secara online itu bagaimana, dan apakah memastikan bahwa anak panti itu juga misalnya menguasai secara digital? Enggak, Bu. Anaknya ini di rumah. Jadi anaknya ini dia tidak mau terpisah dengan wali yatim kan. Jadi kami yang datang ke rumah, mengasih donasi. Kemudian ketika ada kekurangan apa di anak binaan kami tadi, baik itu kesehatan, baik itu pendidikan, yang kami perhatikan. Berarti secara charity kan? Iya. Pemberiannya. Pemberiannya tunai, Bu. Iya. Charity kan begitu. Ya, tapi ada pelatihan itu mau saya tadi tanya. Oh ya, pelatihan. Nah, jadi fungsi izin Bu, ini ya, selain pelatihan ini. Nah, kegiatan ini, pelatihan ini kami sebagai, makanya tadi filosofinya Bu digambarkan secara garis besar sudah saya terangkan bahwa kami ini jembatan, Bu. Jadi komunitas ini menjembatani program-program ini. Misal ada pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kan mitra kami Bu ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ketika ada pelatihan misal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menyasar orang duafa. Jadi kalau kami tahu itu ada program dari dinas-dinas terkait, jadi kami ngomong sama dinas, ini ada anak yatim, kayaknya ini perlu deh dilatih untuk ini, gimana? Nah, lalu disitulah ada intervensi. Berarti bukan lembaga ini memberikan, jadi Bapak semacam broker gitu ya? Ada, kami ini banyak Bu, kan disalurkan ke Dinsos, ke Sambil, ya. Jadi Bapak semacam itu, penyalur atau? Ada sebagai penyalur, ada sebagai pelaksana. Gimana saat melaksanakan? Bisa kita contoh Bu, ini ada program bedah rumah ya. Jadi ada rumah yatim duafa yang kita rasa ini sangat-sangat tidak layak lah. Jadi kita ngomong dulu ke dinas sosial, Pak, ini ada ini. Tapi kata ini pernah kejadian Bu, rumahnya di pinggir sungai Bu. Ini kebanjiran dalam setahun itu 4 kali. Kata dinas sosial, kami ini nggak bisa karena ini terkendala dengan aturan. Kalau dinas sosial nggak boleh ini bedah rumah di pinggiran sungai. Maka kami dari dana KKYTM inilah yang kami mengadakan bedah rumah.
Jadi kalau bisa dulu kami sebagai perantara, ya kami sebagai perantara. Tapi kalau nggak bisa lagi ya kami dari dana komunitas kami. Nah kalau kegiatan santunan rutin bulanan ini dari dana komunitas Bu. Kemudian donasi akbar ini juga dana komunitas. Tapi kalau kesehatan, misalnya kami bisa anggota kami berperan, misalnya nih BPJS-nya nggak aktif nih, sedangkan dia kan nggak punya akses nih untuk mengurus BPJS-nya gimana. Nah ini anggota kakak yatim kami inilah yang turun. Oke, berarti Ya. kan hanya sebagai saat melakukan charity Bapak ya, tapi saat melakukan technical, misalnya melakukan pembahasan itu di broker apa dijembatani ke pihak ketiga itu. Bisa dijembatani, misalnya kesehatan ya Pak. Kalau besar ini dananya di cover BPJS, jadi dana kesehatan ini kami hanya sebagai jembatan. Tapi kita terkadang ini Ibu si yatim ini kan, misalnya Bu sunatan nih, sunatan kan nggak difasilitasi oleh BPJS ya. Jadi ini kami dari kakak yatim ini yang si yatim ini. Di tempat Bapak ada DD nggak dompet apa? Saya sih pernah melihat juga itu dompet apa kan? Enggak, maksud saya ada nggak itu dulu? Belum. Maksud saya apa menjadi yang berbedanya gitu kan, yang menjadi lebih menarik. Dan kalau itu memang ada donasi, diaudit juga nggak ya Pak? Ya, kami berusaha untuk ini Bu, diaudit. Ya ini, bedanya sama dompet apa kami pernah melihat ya Bu. Nah, bedanya satu, nama kami ialah kakak yatim kan. Jadi kami ini Bu, maaf, kami lebih fokusnya ke yatim, duafa. Jadi bukan kalau dompet duafa kan mungkin ke duafanya. Kalau kami ke, oh ya, kami ini lebih fokus ke yatim duafa. Kemudian mungkin bedanya kami dalam pendanaan itu kami lebih transparan, lebih akuntabel, sehingga kami berusaha ini untuk menciptakan nantinya sebuah aplikasi namanya Kakak Yatim yang di dalamnya itu ada tentang data. Kami Bu punya data anak yatim sekabupaten kami Bu. Nah, ya saya satu saja ini. Ini kayaknya belum lembaga ya, belum lembaga. Ya mungkin suatu saat nanti ketika semua yatim itu tambah banyak, kemudian donatur juga makin percaya kepada Ustadz ini, nanti Ustadz pasti akan nggak sanggup menanganinya. Karena memang masih itu tadi masih fokusnya pada ya mungkin ke depan mungkin saya tadi membayangkan begini ketika melihat judul ini, saya membayangkan Ustadz ini punya tim, punya website, di mana website itu diakses, kemudian semua kegiatan yatim itu menggugah para donatur, maka donatur membantunya tetapi tidak kontak langsung. Iya gitu ya, dia menyalurkannya memang betul-betul tidak kontak langsung dan online. Online ini kan untuk menghindari pungli, untuk menghindari apa segala macam. Tetapi kalau dikelola secara konvensional begini, ya nilai kepercayaan kalau yang nggak kenal Ustadz mungkin nggak percaya. Kalau Ustadznya terkenal ya mungkin bisa saja. Itu yang menjadi pemikiran saya. Ide gagasan bagus ini perlu dilembagakan. Iya benar Pak. Perlu dilembagakan. Karena Ustadz ini kan manusia nih. Iya benar. Nanti kadang-kadang kalau lagi perhatian yatim, lagi perlu sesuatu Ustadz lagi sakit, gitu kan. Jadi kita harus diperkuat. Ya, memang benar Pak, izin jawab Pak. Itu yang Bapak sampaikan itu memang juga sudah kita pikirkan di awal Pak. Jadi untuk ini kekuatan hukumnya kita ada MOU sama Basnas. Jadi kita sekarang sementara sebagai OPZ di bawah Basnas sebagai ininya. Ini ada dua, satu sebagai kekuatan hukum kami, yang kedua sebagai dasar kepada para muzaki. Kalau mau zakat kan nggak semua sedekah kan mereka nyumbang. Kemudian memang kami dari awal sudah menginginkan adanya SK Kemenkum HAM. Memang dari awal pendiriannya. Tapi ini kami kan berproses. Ini kami dalam perekrutan anggota, Pak. Kami nggak pernah merekrut anggota, Pak. Jadi anggota kami itu untuk ialah orang-orang yang tertarik. Jadi kami nggak pernah, itu kan anggota kakak yatim, kami nggak pernah.
Kemudian minta uang kami juga nggak pernah. Tapi ternyata toh sekarang anggotanya banyak Pak, lebih 50. Mereka yang tertarik, mereka yang ingin bergabung. Jadi kata kita, kalau mau bergabung, ini ada ART-nya loh. Kita ada aturan main dalam ini. Memang kita ke depannya planningnya mau lebih keren Pak. Makanya ini harapan Pak, ini sudah saya tuangkan dalam PPT Pak. Nah ini kan ke depannya, ini saya nggak, demi Allah Pak. Ini Pak, ini sebagai pembuktian aja Pak. Tanggal 16 Pak, saya dipanggil ke DPR Pak, mengikuti sidang tahunan sebagai teladan Pak, di lembaga lainnya. Tanggal 17 Agustus tadi, saya dipanggil di istana Pak. Tapi ini Pak, bagi saya nggak ada nilainya Pak. Nggak ada nilainya. Sejak awal saya mengatakan, motivasi terbesar saya melangkahkan kaki ke tempat ini Pak. Ini bahwa Pak, pola panti asuhan online ini hadir di seluruh Indonesia Pak. Bahkan dengan memakai aplikasi, bukan hanya website Pak. Ini harapan Pak. Dan memang arahnya ke sana. Hadir di seluruh Indonesia, menyaingi kejahatan-kejahatan online, judi online, atau aplikasi-aplikasi kejahatan online lainnya. Mungkin sebagai ini salah satu cara kita, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sebagian kebaikan itu ingin ya, itu. Ini. Pak, ini berarti angka-angka ini tuh ya. Anggotanya? Gak binaan, ini kan binaannya ada macam-macam Bu. Nah ini kan programnya. Nah ini untuk santunan rutin. Ini rutin Bu. Yang itu yang di santunan rutin. Setiap Jumat awal bulan yang dilindungi Bu. Yang dilindungi kesejahteraannya, pendidikannya dan sebagainya. Dari 6 orang dulu. Ini kalau kami istilahkan Bu, yatim ad-du'afa du'afa. Yang lemah dari yang terlemah Bu. Yang sangat-sangat belum ke sekolah. Dulunya pendanaan kami hanya 6 mampunya. Sekarang alhamdulillah sudah di tahun berkembangnya tahun pada kepercayaan. Tadi saya menyadari apa yang disarankan Bapak tadi, tapi ini karena belum ada panggilan Tuhan Pak, ada anggota yang ahli IT Pak. Nah ini kekurangan kami menyadari yang terlalu ahli IT. Ya makanya biarkan Allah yang mengatur rencana Pak. Ya saya sih begitunya aja Pak. Ya. Kemarin itu paling dia sebenarnya banyak mau nanya tapi sudah maghrib waktu kita sholat. Ya itu Pak di KTI silahkan di inovasi kakak yatim itu lengkap tentang kami Pak. Ya atau di Google saja nanti Pak. Ya. Demikian ikan haruan di dalam tapi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyuti nanti mengambilnya nanti ya, ngambil nomor untuk selanjutnya jam sekarang.